Kayaknya kalau di-download di sini nggak bisa, Pak. Nonton di Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Udah masuk? Oh, udah ya. Bentar ya. Kita siap-siap ya. Oke. Ya. Alhamdulillah udah masuk nih, terhubung. Oke, mohon izin bisa kita mulai ya semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih alhamdulillahirobbilalamin pada sore hari ini kita bukan sekedar menunggu berbuka puasa bagi umat Islam, namun kita juga melakukan tolibul ilmu ya, melakukan pelatihan jurnalistik. Nah ini seru banget nih karena ada dasar-dasar jurnalistik dan nanti ada teori dan praktek. Tapi nanti mungkin sebelumnya Bang Negara sudah izin 1 jam saja dia mengisi, jadi nanti ada junior juga yang akan ngisi dari wartawan Suara Merdeka, ya adik kelas kita juga akan mengisi teori dan prakteknya nanti. Sebagai informasi bahwasanya ini juga dihadiri di luar Sevnis Club juga banyak yang minat, jadi dia juga sudah daftar ke tim Humas, jadi ada beberapa orang yang sudah bergabung dan terdaftar. Sebelum marilah kita buka acara bersama-sama ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat semua. Untuk acara pertama sambutan dari Bang Ges Khalifah sebagai Ketua Umum Sevnis. Waktu dan tempat saya persilakan.
Kita sedang menunggu Bang Ges ya untuk sambutan. Mohon izin. Ya, siap. Ya, makasih, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Suaranya jelas wabarakatuh. ya? Jelas, Bang? Jelas. Alhamdulillah. Teman-teman semua, alhamdulillah, syukurillah, acara pelatihan jurnalistik hari ini bisa berlangsung dan insya Allah ini akan menjadi kegiatan kontinu. Dan kepada Bang Mahfudin Nigara, Bang, terima kasih banyak atas kesediaan waktunya untuk memberikan kita sharing pengetahuan tentang apa dan bagaimana tentang training jurnalistik. Semoga ini bukan hanya yang pertama, tetapi ini akan berkelanjutan karena kita sangat butuh teman-teman yang punya kemampuan menulis dengan baik, punya kemampuan mengekspresikan pikiran-pikirannya, dan ini menjadi kaderisasi sebenarnya dari teman-teman muda untuk menjadi negara-negara barulah, kira-kira semacam itu. Semoga kegiatan ini nanti akan lebih banyak diikuti oleh baik yang lulusan muda dari alumni SMA 7 maupun dari teman-teman yang masih di sekolah di SMA 7. Bang Nigara, terima kasih banyak untuk waktunya. Para partisipan, ini ilmu yang sangat bermanfaat, sangat berharga. Dulu kalau acara kayak gini saya nyari-nyari sendiri nih ke Pak Ja'far Assegaf maupun ke Yakub Utama, kita bikin kegiatan semacam ini untuk kita paham tentang jurnalisme. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ges Solifa. Acara selanjutnya langsung saja ke pemateri Bang Mahfudin Nigara SMM. Waktu dan Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ges, terima kasih sudah mengundang saya dan teman-teman semua alumni SMA Negeri 7 dan teman-teman lain yang ikut dalam Zoom ini. Yang pertama, sebelum saya mulai, saya mesti koreksi dulu bahwa dasar-dasar teknik penulisan berita ini bukan saya yang punya, tapi ini punya Destiani Rahmawati MPD. Jadi saya buka-buka Google mana yang paling enak untuk dia angkat sebagai awal dari apa yang akan kita lakukan hari ini. Itu ternyata punya Mbak Destiani. Jadi bukan punya saya ya. Jadi saya belum pernah nulis ini, hanya punya pengalaman aja. Saya jadi wartawan mulai tahun 1979. Bulan Desember tahun 1979 di majalah Olimpik. Majalah Olimpik ini adalah, ini tolong diperbaiki dulu dong. Ini saya terganggu nih dengan ini, nanti diangkat orang dibilang saya jiplak punya orang. Tolong dihapus dulu Mahfudin Nigara SMM-nya. Jadi biar supaya kita mau mengakui apa yang kita kerjakan dan tidak mengakui apa yang tidak kita kerjakan. Jangan pekerjaan orang kita
yang jelek kita lempar ke orang gitu. Nah, itu kan sedang terjadi saat ini ya. Jadi Bu Ges tahu lah itu, jangan sampai itu terjadi gitu. Nah, saya kembali ya, saya jadi wartawan 1979, lulus dari SMA 7 tahun 1976. Kemudian saya nganggur setahun karena masalah ekonomi. Kemudian saya baru kuliah di tahun 78. Kemudian pendidikan pada masa itu saya langsung praktek. Jadi bukan cuma teori, saya sekolah di Sekolah Tinggi Publisistik waktu itu di Kanisius. Kemudian kampusnya sekarang pindah menjadi di Lenteng Agung. Nah, jadi wartawan itu bukan pekerjaan yang sulit, tetapi juga bukan pekerjaan yang mudah. Sekarang ini semua orang jadi wartawan, tetapi memang tidak memiliki dasar-dasar yang mumpuni, sehingga apa yang disajikan lebih banyak pada perasaan, bukan pada fakta. Nah, wartawan adalah melakukan suatu pekerjaan yang faktual, ya, pekerjaan yang harus bisa berada di tengah-tengah, tidak berada di satu sisi maupun di sisi yang lain, gitu, ya. Jadi ini sesuatu yang penting teman-teman, karena sekarang ada medsos, ada apa namanya Instagram, ada Facebook ya, bahkan TikTok. TikTok juga bisa dikategorikan sebagai pers ya, karena pers itu kan sifatnya luas gitu ya. Nah, yang paling penting untuk teman-teman ketahui bahwa pers ini punya dasar. Dasar paling utama untuk menyampaikan berita itu 5W1H. Ini kuno nih, tetapi itu harus dipegang. 5W1H itu penting bagi kita karena disitulah kita menuliskan segala sesuatunya. Itu sudah tidak lagi baku seperti zaman saya. Di zaman saya 5W1H-nya itu harus langsung dimuat di dalam satu alinea pertama, ya, bahkan barangkali ada di apa namanya tuh di lead begitu ya, nanti kita masuk kepada lead gambar-gambar piramida itu ya. Kalau sekarang dengan perkembangan yang ada 5W1H itu bisa dipisah, di spread demikian luas sehingga orang nggak bisa melepas berita itu dengan hanya membaca lead-nya saja gitu, baca alinea 1, alinea 2 kemudian selesai. Zaman sekarang orang diulur sampai sedemikian rupa, bahkan ada yang sampai di alinea terakhir sehingga orang diikat dengan situ. Nah, 5W1H itu seperti kita tahu, 5-nya what itu ya tahulah itu artinya apa, who, when, where, why, dan how. Nah, zaman dulu itu diringkas menjadi satu kesatuan ya, kemudian dituliskan kenapa dulu seperti itu? Karena dulu ada piramida terbalik ya, di mana yang penting ada di atas, yang nggak penting ada di bagian bawah, sehingga pada saat space-nya berkurang itu tinggal dipotong. Nah, sekarang nggak lagi begitu. Kenapa? Karena berita zaman sekarang ya itu bisa terus-menerus, bisa terus bersambung dengan adanya medsos. Nah, ini sekarang teman-teman semua sudah menjadi wartawan yang tentu saja perlu mendalami bagaimana untuk membuat berita dengan baik dan benar. Karena memberikan atau menuliskan berita dengan baik dan benar itu nggak mudah, tapi juga nggak sulit, pasti itu, ya pasti. Kenapa? Karena kalau kita menuliskan berita dengan baik benar, di dasar-dasar berita lo ya, ini nggak pakai perasaan, fakta yang ada. Kalau bikin opini, itu boleh pakai perasaan, ya. Karena itu beda tuh berita dengan opini. Hard news dengan artikel tuh sesuatu yang berbeda. Dan sekarang kita kembali, tolong dibuka di halaman berapa tuh yang ada piramida terakhir ya, terakhir. Nah, jadi ini tuh teman-teman nanti gampang kalau sekarang, kalau zaman saya dulu tuh susah carinya ya. Kalau sekarang ini gampang banget ya, tinggal buka Google bagaimana cara teknik penulisannya. Sekarang saya memberikan masukan bagaimana caranya supaya bisa seperti itu gitu ya. Nah, ini adalah bentuk piramidanya. Kalau zaman sekarang ini kayak begini nih berita nih, ya. Atasnya tuh menjadi sesuatu yang apa sih nih beritanya, apa sih? Yang pentingnya kadang-kadang ada di bawah. Sehingga ini menjadi sesuatu yang sangat
riskan kalau kita tinggalkan membacanya gitu. Nah, itu. Saya kasih contoh lah misalnya di Babe itu, ada tahu Babe ya, situs Babe itu tuh selalu seperti itu. Itu beritanya, judulnya menarik, berita penting yang paling pentingnya taruh di bawah. Padahal di zaman saya ini piramidanya terbalik. Piramidanya terbalik ya, di mana yang tadi saya sudah katakan, yang paling pentingnya ada di atas, di kelompok di atas, kemudian kalau space yang ada dipotong, tidak menghilangkan makna berita. Nah, karena sekarang berita itu online, kemudian bisa terus-menerus, maka kemudian orang membaliknya menjadi piramida sesungguhnya, sehingga orang diikat untuk bisa terus-menerus. Yang paling enak begitu ya, kalau ini kita bisa berlanjut lagi nanti, teman-teman buat apa yang teman-teman lihat, kemudian teman-teman tuliskan ya, tuliskan apa aja yang dilihat begitu ya. Nanti boleh dikasih soal kepada Fadlik, nanti dikirim kepada saya, nanti kita kasih ini begini harusnya, ini begini harusnya begitu. Nah, itu menjadi sesuatu yang paling faktual ketimbang kita bicara teori-teori. Teori itu gampang dan bisa dicari di mana-mana. Sekarang ini memang sangat mudah begitu ya. Ini menjadi sesuatu yang bisa dipelajari. Lanjut, Bu halaman berikutnya. Oke, nah ini yang disebut tadi piramida terbalik tadi. Ada lead atau teras berita kita sebut ya. Ada tubuh berita. Nah di era yang dulu di mana koran itu space-nya terbatas, ini sangat dibutuhkan. Kenapa? Bagian dari elaboration dan catch all ini bisa dibuang tanpa menghilangkan makna berita. Nah kalau sekarang kayak tadi itu piramida sesungguhnya, sehingga orang dipaksa untuk melihat itu sampai ke bawah. Nah, kenapa? Karena space-nya sangat longgar, ya, berbeda dengan zaman dulu. Karena zaman dulu, nah tetapi persoalan yang sangat fundamental sekarang sering terjadi, berita itu nggak pernah deep, nggak pernah dalam, sehingga terlalu cepat mengikuti waktu, sehingga belum waktunya ditulis harus ditulis. Ini yang membuat akhirnya berita-berita itu sering mendekati hoax, ya, menjadi bukan berita faktual tapi berita dengan penuh perasaan. Ini yang berbahaya gitu ya. Jadi ada plus minusnya begitu, tapi minusnya adalah teman-teman yang sekarang ini sering menulis sesuatu di medsos sering tidak mendalam. Ya, sering dapat langsung dibuat, sering dapat langsung sehingga kontrolnya tidak ada. Di zaman saya belum ada medsos, sehingga apa yang dituliskan itu didapat dari lapangan, dibawa ke kantor, itu proses perjalanan di samping proses persiapan penulisan, itu penuh waktu yang dinamis, yang membuat kita bisa mengisi, menambah, memperkuat satu sama lain untuk memperkuat berita itu sendiri. Kalau sekarang enggak, karena berpacu dengan waktu. Ini bahayanya berita-berita zaman sekarang. Sehingga orang sering tidak mengontrol apakah berita yang diturunkan ini sudah valid atau belum gitu ya. Tapi sekali lagi nulis berita nggak sulit ya, tetapi juga nggak mudah. Dalami dulu apa yang akan kita lakukan dan lepaskan diri kita dari segala macam ikatan-ikatan pada saat ingin menulis berita. Kenapa? Karena kalau kita ingin menulis berita terikat atau terbawa arus dengan apa yang akan kita tuliskan, maka kita akan mengalami kesulitan yang sangat luar biasa. Nah, sementara itu dulu, saya berharap kita ada diskusi, karena kalau monolog saya rasa nggak enak lah. Kita diskusi aja begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Nigara. Penyampaiannya yang ringkas, padat, berisi yang jelas ya. Yang jelas ini udah banyak yang penasaran ya. Kalau di di WA udah ada yang juga yang bertanya, tapi mungkin ada juga karena mungkin waktunya terbatas ya Bang Nigara, kan tadi di WA udah menyatakan 1 jam ya. Mungkin nanti langsung dibuka sesi pertanyaan aja ya. Iya. Untuk berikutnya saya siapin waktu yang lebih baik, karena sekarang saya nggak bisa keluar dari waktu ini karena 4:30 ini sebenarnya saya harus sudah gabung ke tempat yang lain. Oke, gimana terus? Iya, siap. Iya, jadi untuk agar bisa berkualitas diskusi kita, mungkin langsung tanya jawab ya, karena memang tadi Bang Nigara sudah buka
prolognya bahwasanya nggak monolog tapi dialog ya. Jadi langsung kita bangun aja dialognya ya. Ada yang bertanya di sini juga banyak penulis-penulis sebetulnya, tapi karena memang apa namanya minat, wah ini senior. Ada salah satu partisipan tuh, dia Rinald Sarmon, dia fotografer di majalah Nova. Dia bilang, wah dari dulu kalau tahu dia senior saya hampirin karena satu grup di Kompas dia bilang gitu. Jadi ya seperti itu, Rinald Sarmon senior Masih di sana dia sekarang? fotografer di masih. Oh, Bang Rinald ada di sini mungkin? Nah, Bang, udah keluar Bang 2014. Oh, udah keluar 2012. Ya, itu dia. Iya, Bang. Saya lebih cepat, saya Salam, keluar tahun 94. Iya, zaman-zaman Julian ya Bang ya, almarhum ya. Julian lebih junior dari saya. Angkatan saya Budi Sambasi. Siap. Aceh. Siap. Dia Marsidi, Siap, Bang. almarhumah. Ya. Iya, langsung Lanjut, Bang. saja. Siapa yang mau menanya, siapa namanya, dari angkatan berapa? Kalau di luar dari alumni mungkin bisa ngejelasin juga dari mana. Gusti mau nanya boleh, Bang? Gitu. Siapa penanya Gusti pertama? yang mau nanya pertama. Iya, silakan. Oh, langsung hostnya langsung karena Iya, ini udah dari penasaran Humas nih, Bang. soalnya. Negara. Ya, dari Humas. Silakan, Gus. Oh, jangan penasaran pegangan. Assalamualaikum Bang Nigara semuanya teman-teman. Saya Gusti dari angkatan 2007. Kebetulan kan saya juga di Sevenis Humas nih, Bang. Iya, Gusti, Bang. Kebetulan kan saya di Sevenis juga Humas nih, Bang. Terus saya ada beberapa kendala kalau saya pengen nulis kayak report berita apa yang udah saya liput atau saya ambil, saya capture, saya mau upload ke IG itu saya suka bingung kata-katanya gitu Bang Nigara. Terus kalau saya lihat dari materi Bang Nigara nih kan ada kaidah kebangsaan teks berita ya. Salah satunya itu yang paling atas menggunakan bahasa baku. Sementara bahasa baku itu kan sekarang kayak udah jarang banget nggak sih Bang kalau kita lihat di berita-berita portal berita online. Nah, terus yang mau saya tanyain adalah apakah bisa atau boleh kalau kita gunain bahasa slang? Maksudnya kita pakai bahasa slang tapi masih sopan gitu Bang. Cara-caranya itu gimana gitu? Pakai bahasa slang atau bahasa gaul lah ibaratnya gitu Bang. Oke. Makasih Bang Nigara. Oke. Iya, terima kasih. Silakan Ini, Bang. Ini. Apa yang punya Mbak, saya lupa lagi namanya. Mbak Destiani ini memang baku. Gusti Saya Bang, pengen Gusti. teman-teman terjebak di sini. Ini hanya materi aja. Gusti, bukan. Ini yang punya tulisan yang saya bacain sekarang ini, yang dasar-dasar teknik penulisan ini Mbak Destiani punya. Beliau membuat ini baku karena memang itu yang sesungguhnya. Tapi di era yang sekarang ini nggak begini lagi. Kan tadi saya udah bilang piramida juga udah nggak terbalik. Sekarang piramida sesungguhnya. Sehingga ini ada perkembangan yang terus-menerus. Di medsos nggak mungkin kita bikin di online ini kita bikin yang bahasa baku, ya nggak mungkin. Bahasa baku tuh hanya untuk di koran, di majalah, ya kayak di Kompas, di Tempo begitu. Di Nova, di yang begitu-gitu. Di tempat yang lain enggak gitu loh. Sudah bebas. Contoh nih paling konkret nih. Suka baca koran Merdeka enggak, Gusti? Kebetulan suka lihat koran Merdeka enggak? Kebetulan dulu suka Bang waktu masih cetak ya. Kalau udah online udah enggak. Kalau waktu cetak ya. Enggak apa-apa. Nanti nih apa yang saya omongin kamu buktiin. Beli koran Merdeka, lihat. Koran Merdeka itu menggunakan bahasa lisan yang ditulis. Ini koran Rakyat Merdeka ini menabrak pakem yang ada. Salah dia. Kalau pakai kaidah yang sesungguhnya dia salah. Tapi ini kan kita nggak bisa menyalahkan hal itu. Ini yang dibutuhkan oleh rakyat, oleh orang untuk masyarakat untuk bisa langsung terkena. Gitu. Jadi apa yang sudah dibuat dengan menggunakan bahasa slang, nggak apa-apa. Yang penting bahasa itu dapat mudah dimengerti oleh orang. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak kebablasan. Tidak menggunakan istilah-istilah kotor, istilah-istilah jorok, istilah-istilah yang mengganggu. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau menggunakan bahasa-bahasa anak muda, ya wajibnya itu supaya itu gampang dipahami, gampang dimengerti. Karena orang membuat berita itu kalau nggak bisa dipahami, nggak bisa dimengerti, nggak ada gunanya.
nggak ada gunanya gitu ya. Jadi jangan pernah takut untuk menggunakan bahasa-bahasa yang seperti itu sepanjang itu tidak nabrak kaidah pergaulan ya. Kalau kaidah bahasa kan pasti ketabrak, nggak ada masalah itu, nggak ada masalah karena perkembangan zaman membuat kita terus-menerus melakukan perubahan-perubahan untuk dapat mudah dicerna oleh setiap pembaca kita. Begitu. Gimana Gus? Bisa Iya, iya. dipahami Bisa Bang. Terus Bang, Gus? ada lagi nih Bang, satu lagi Pertanyaan Bang. Gus ini, iya dirasain sama. Ya. Silakan kalau mau nambah. Gus. Terus kalau misalkan Gusti mau nulis, ini tahun berapa? Gusti tahun lulusnya? berapa tuh Gus? Dijawab dulu Gus. lulusnya tahun 2007 Bang Nigara. Wih, 2007 ya? Iya. Abang 2007 Ya, terus, lanjut. udah lulus ya? Oh, berarti udah dikaret ya? Udah dikaret ya? Udah dikaret. Udah 7 karet. Oh ya, oke. Oke. Terus pertanyaan Gusti, sebenarnya ada Lanjut, masalah Gusti. nggak sih, Mak? Ini sebenarnya kalau ini bukan nulis berita sih. Lebih ke opini. Jatuhnya berita apa enggak Gusti? Kurang tahu nih. Kalau misalkan kita nulis opini pakai bahasa gue, misalkan kan orangnya ngomongnya gue, apakah kita harus menerjemahkan dengan saya atau aku atau boleh dengan gue aja gitu, Bang? Misalkan kan kita nulis opini ini, menurut gue itu tuh udah biasa dilakuin. Nah, kita boleh nggak sih nulisnya pakai bahasa gue juga gitu? Apa harus diganti menggunakan aku atau saya gitu, Bang? Kan tadi udah saya bilang, bahasa baku itu sekarang sudah tertinggal. Tapi kalau di Kompas masih ada. Masih gunakan. Media Indonesia menggunakan itu, ya. Tetapi banyak media-media yang udah enggak. Nah, supaya kamu aman, gue-nya kamu miringin. Jadi waktu nulis gue itu kamu miringin gue-nya. Karena itu bukan bahasa baku, ya. Oh, oke. Sama kalau kita menggunakan bahasa asing, ya, itu kita miringin karena itu bukan bahasa Indonesia, gitu. Supaya ada jelas, oh ini bahasanya. Nah, boleh, nggak ada masalah, sepanjang itu yang membacanya itu bisa memahami, gitu. Kalau nggak bisa memahami itu yang berat, nggak ada masalah. Jadi lanjutkan aja, bikin opini seperti itu. Yang nggak boleh itu bikin berita di dalamnya ada opini, itu yang nggak boleh. Oh, itu nanti jatuhnya Gitu. hoax ya, Bang? Kalau bikin berita harus baku, bahasanya boleh pakai bahasa, tapi faktual, nggak boleh karangan, gitu. Oke, makasih Begitu. Bang. Gus. Iya, begitu Ya. Gus. Iya, jadi masukan juga buat kita ya. Kalau misalkan kita agak-agak ragu gitu kayak seperti gue dimiringin tuh ya buat semua ya. Jadi kita lebih pede begitu ya. Makasih nih Itu dua bukan pertanyaan bahasa Gusti nih Indonesia, itu membuka bahasa awal. lokal kan, gitu. Iya, betul. Mungkin ada lagi yang lain? Dari siapa silakan? Angkatan berapa atau asalnya dari mana di luar? Gini deh, saya kasih PR nih, supaya saya bisa bersambung kapan-kapan. Saya kasih PR, tolong bikin berita 3 paragraf aja, ya, 3 paragraf aja. Boleh masing-masing paragraf di atas 3 kalimat, ya, atau 4 kalimat, gitu ya. Nggak usah panjang-panjang. Berkisah tentang hari ini, kejadian ini. Nah, nanti kirim ke Fadlik kirim ke saya. Nanti yang terbaik saya kasih hadiah. Gitu. Yang terbaik pasti Bang Rinol sih. Tentu. Ya, Bang Rinol Bang. belum tentu karena dia fotografer, Gus. Kan fotografer temenannya sama Saya juga penulis, Bang. fotografer loh. Belum Saya tentu, juga belum tentu. fotografer dan saya menulis. Saya fotografer Piala Dunia, Italia 90, Amerika 94, Piala Eropa 92 di Swedia. Gitu. Jadi kalau di Kompas ngeri dan itu. Bola itu orang harus bisa menulis dan bisa memotret dengan baik dan benar. Kalau enggak, Wah, luar ya biasa. tendang pantatnya. Keren. Jadi inspirasi. Ya, jadi saya ingatkan kembali pesan Bang Nigara ini, tolong buat 3 paragraf ya. Jadi ada tugas kan kalau tadi di pamfletnya kita bisa lihat ya,
ada materi dan praktek. Ini kayaknya udah langsung menuju ke praktek. Tolong buat 3 paragraf, kemudian berkisar tentang hari ini. Satu paragrafnya 3 sampai 4 kalimat mungkin, 3 atau 4 kalimat seperti itu ya. Bisa dipahami semua ya. Ya, jangan panjang-panjang. Nanti dikasih ke saya, nomor WA-nya ada, leaflet ya. Nanti saya kasih ke Bang Nigara, nanti akan dapat hadiah. Luar biasa ya. Ada pertanyaan? Saya penulis cerpen juga. Jadi cerpen-cerpen saya di Majalah Gadis itu tahun 79 sampai 84, lumayan banyak. Di Anita juga. Gitu. Jadi ya sempat hidup dari situlah. Sempat hidup dari menulis yang begitu. Dan itu nikmatnya luar biasa. Wah, luar biasa. Wah, Kalau udah keren, Bang. kata nikmat udah luar biasa itu pasti udah. Wah, nikmat sekali, paling. Itu Iya. hobi yang dibayar ya, Bang? Iya, saya juga terinspirasi sama Abang, makanya saya juga nulis, Bang, di beberapa Iya, itu hobi media yang online. dibayar. Itu hobi yang Iya, dibayar. siap. Oke. Ini ada grup nggak? Ada, Bang. Kita Ada grupnya. Ada Jadi grup mulai nggak? kita buat nih jurnalis 7. Jadi gini, Bang, sebagai informasi untuk semua bahwasanya Bang Ges udah menginisiasi sebagai wadah kita ya menulis. Salah satunya adalah portal kantor Berita 7. Nah, itu juga di situ. Sebelumnya kita udah pernah latihan dulu, udah ada konteks 7, kemudian konteks 7 hilang, digantikan sama ada namanya Berita Persatuan. Anak 7 semua isi di situ. Untuk lebih independen kita nggak pakai nama 7-nya. Dan ada beberapa media-media lain seperti yang di Instagram, segala macam. Boleh masukin saya ke situ, Fadlik? Siap. Hormat, siap. Kamu dipanggilnya Fadlik apa Iman? Fadlik. Ya, siap. Fadlik, oke. Dipanggilnya Al, Bang. Masukkan saya ke Tommy. situ, ya. Panggilnya Tommy, Bang. Oh, panggilannya Al. Oh. Al itu kayak cucu saya yang di selatan tuh panggilannya Al. Siap. Bang Rinol mungkin mau nanya nih. Lanjut, Bang. Silakan, Bang. Dulu tuh di Humas DKI, sekarang ya baru menjelang puasa kemarin menjelang puasa kemarin meninggal sahabat saya satu angkatan dengan saya, itu pernah jadi Humas DKI ya, namanya Rinta Abdalima Imron. Baru panggilannya Iva, baru aja meninggal di zaman Pak Foke, dia yang ngolah berita di DKI itu dia. Begitu. Anak 7 juga satu angkatan sama saya. Ayo Al, ada lagi? Ya, silakan kalau ada lagi yang lain bertanya. Dapat salam juga nih dari Bang Dodi, Ketua Sevenis terdahulu ya sebelumnya. Maaf nggak bisa ikut ya. Bang Dodi Prawira. Waalaikumsalam. Ya, Ketum Sevenis. Tadinya pengen masuk join, dia juga yang sponsorin bikin Zoom link ini, Bang. Ada lagi pertanyaan dari yang lain? Dari Mbak Email nih, Email angkatan 94 mau nanya. Karena sebelumnya kita diskusi, dia kalau mau praktek di tempat saya aja, ada di Danau Condet gitu. Itu ada berbagai macam informasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Amel dari 94, Mas. Amel ya, 94. Mukanya mana nih, nggak kelihatan namanya doang. Maaf nih, mohon maaf karena kan sambil ngurusin dapur nih, jadinya nggak memungkinkan untuk buka kameranya nih. Oke, nggak apa-apa. Oke, jadi gini, selain saya tadi bertanya tentang batas waktu untuk pengumpulan PR dari Bang Nigara ini kapan gitu ya. Kebetulan saya dari kecil itu hobi baca sama hobi nulis, ditularin dari orang tua saya. Ya, kendalanya itu saya tuh pernah berpikir gini, enak kali ya kalau bisa nulis ya, enak kali ya kalau bisa ngeliput ini gitu ya. Cuman takdir berkata lain, saya harus aktif di kegiatan lain. Ya itu kemarin saya sempat ngobrol sama Mas Fadlik, saya ini masih belajar, saya tuh nggak ngerti caranya gitu loh. Kalaupun menulis yang saya tuangin di buku, kalau dulu bilangnya diary ya.
Ya. gitu loh. Pakai bahasa sehari-hari Iya. gitu loh. Buat menata bahasanya itu belum ngerti gitu. Walaupun umur udah sebanyak ini. Coba di sini saya cuma minta bimbingannya gitu. Kebetulan saya juga admin di banyak organisasi di Condet ya. Ada Kampung Kita Condet, ada Condet Berniaga, ada sekitaran 5 organisasi. Saya banyak itu sebenarnya saya pengen jadiin berita gitu. Boleh. Cuman ya kendalanya itu saya bingung bagiannya gimana. Nah, kalau gitu gini, Amelia. Ya. Nah, kamu kan kata sekarang di sana pengen banget tuh kayak gitu. Coba kamu cerita tentang apa yang kamu lakukan di organisasi itu. Di salah tiga satunya paragraf aja ya, 3 paragraf kamu nanti di situ baru kita ini. Oke, ya. itu batas waktunya kapan, Mas Bang Nigara? Terserah ya. Al mau kapan? Saya ikut Al aja deh. Siap. Gitu. Namanya jadi baru nih GR juga. Terima kasih. Ya, Oke, itu aja Bang Nigara, yang lain. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya off lagi karena lagi sibuk ya. Mohon maaf. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Amel. Jadi Mbak Amel tuh kemarin udah ngirim berita juga tentang LRT ya. Jadi seru juga dia. Jadi dia sama angkatan 94 sekitar 4 orang. Dia nulis, itu tulisan pertama dia. Jadi kita sebenarnya di sini ada yang udah senior banget, ada yang baru nulis. Nah, ini kita pengen gabungin. Dibantu sama Mas Fadlik itu. Ya nanti kita dibantu lagi sama Bang Ajis, udah di mediasi juga ya kan buat kantor Fadlik, supaya tahu nih, saya dulu nulis itu ya dari mulai sekolah emang saya nulis, cuma nggak pernah dimuat, nggak pernah putus asa, kirim dipulangin, terus menerus, akhirnya sampai majalah Gadis mungkin kasihan, akhirnya dimuat. Nah, waktu dimuat itu saya lihat apa yang saya lakukan, oh ternyata banyak yang keliru. Ini harus koma di sini, harus titik ke sini, harus begini. Oh, dan situ saya belajar. Jadi Bang Nigara, saya rencananya mau nulis ini nih, bahwa di Condet itu kan mau dibangun, ditanam tugu salak di depan PGC. Itu kemarin kita udah ke sana, udah ngeliput ya. Dari Kampung Kita Condet tuh. Boleh itu juga boleh. Mungkin saya coba nulis itu, nanti dibantu sama Mas Fadlik sama yang lain gitu ya. Siap Mbak. Boleh. Jadi gini, Amelia tahu nggak kalau di Condet itu dulu ada kerajaan? Kalau saya baca beritanya, bahasa ceritanya itu tahu gitu. Apa? Tahu ceritanya gitu. Apa? Kerajaan bahwa apa? Nama jalan-jalan, lupa deh. Bahwa nama-nama jalan itu juga kan karena berdasarkan cerita-cerita kerajaan gitu kan. Iya. Itu kerajaannya Salakan Negara. Ya, makanya situ atau ada Condet Batu Ceper sama Condet apa namanya lagi? Batu Ampar, Balai Kambang. Batu Ampar, satu lagi Balai Kambang. Ya, itu Batu Ampar itu batunya sekarang ada di Banten di depan Masjid Banten, ya, Batu Rata itu. Itu tempat raja-raja Pajajaran dinobatkan, dimandikan di situ. Dari situ. Meskipun saya pada akhirnya Ridwan Saidi sendiri mengoreksi tulisannya, padahal saya mengatakan ya itu emang benar di Condet karena secara teritori militer sungainya di bawah, gitu. Ya, jadi saya yakin betul bahwa abad kedua itu Condet itu udah jadi pusat kerajaan, gitu. Ya, jadi ya nggak apa-apa tadi Amelia bikin itu, tulis yang tugu itu, ya Salak nggak apa-apa ditulis. Nanti dikasih ke Fadlik, Fadlik kirim ke saya. Nanti kita koreksi, kita perbaiki. Apa-apa yang perlu ditekankan, apa-apa yang perlu didalami, begitu. Ya, yang penting ini pada saat menulis berita, jangan menggunakan kata-kata bersayap. Ya, jadi kata-kata nggak perlu panjang-panjang, karena kalau panjang-panjang itu kita nulis opini. Kalau berita itu harus singkat, padat. Bang, kata-kata bersayap tuh kayak gimana, Bang? Oke, Bang. Ya. Makasih. Nah, misalnya gini, kita mau bilang ini warnanya merah. Kita kasih kembang
merah ini begini, begini, begini. Jadi nggak langsung jelek gitu loh, ya. Kebanyakan kebanyakan apa yang gitu-gitu. Jadi gunakan bahasa yang nggak apa-apa, bahasa sehari-hari boleh, tapi bahasa yang mudah dicermati. Jadi orang nggak mikir kalau mau nulis mengerti ini tuh apa ini maksudnya apa. Jadi menggunakan kalimat langsung ini ada nih. Karya Mbak Desti ini ada nih, kalimat baku menggunakan kalimatnya langsung gitu. Itu merah yang kita bilang ini merah, warna ini merah gitu. Nggak bilang ini merah, dasarnya dari sini begini, kita putar kiri kanan. Gitu. Kalau kita nulis opini boleh. Karena kalau nulis opini itu kita mengaduk perasaan orang. Kalau berita tuh nggak boleh mengaduk perasaan orang. Karena orang langsung celep tahu nih gini. Gitu. Kalau kita bilang, kita misalnya nulis Bung Ges ini pasti begini. Nah, emang kalau di TV begitu dia. Nah, gitu. Nggak pakai sayap-sayap dia. Gitu. Begitu ya, Gus. Iya, Bang. Oke. Oke, ya. Thank you, Bang. Terima kasih, Bang. Wah, banyak ilmu baru nih ya yang jelas ya. Ini kita sharing Ada lagi aja, pertanyaan dari yang lain? aja. Saya terus Ya, belajar siap, kok. siap. Saya masih terus Terima belajar. kasih. Wah, tadi masukannya udah banyak banget, Bang. Baru berapa menit ya kita masuk di sini. Makanya kita antusias sekali buat nanti ada kelas lanjutan seperti yang Bang Ges dan Bang Negara bilang. Ada Boleh, pertanyaan boleh. dari yang lain? Dipersilakan. 5 menit lagi nih. Ya, siap. Ya, saya ingatkan kembali ya, untuk kita ditugasin buat tulisan 3 paragraf aja, kemudian 1 paragraf itu 3 sampai 4 Ini kalimat. Fadli, Jadi sederhana sekali. kalau tadi nanti kan saya dikumpulkan minta saya. kisah hari Ya. ini enggak. Boleh deh bebas. Temanya Oke, bebas, siap. nggak apa-apa. Oke, Temanya bebas, oke, tapi siap. 3 Tema bebas maksimal ya. 4 paragraf. Ya. Oke. Itu kalau Amelia kan tadi udah bilang dia mau ngelihat, udah ngeliput Tugu. Ah, coba nggak Tugu, apa-apa. ya, betul. Oke. Tugu. Nah, coba Tugu itu. condet. Ya, siap. Tugu salak, Ada lagi Bang. yang lain? Tugu salak itu namanya nanti. Tugu salak, ya, Ya, dicondet. salak boleh. Tugu Betul. salak ya, oke. Iya, Tugu salak nanti Tugu namanya salak dicondet. rencananya. Emang udah Oh dicanangkan. gitu, ya oke. Iya. Sebelah mana tuh? Iya, Di depan- karena ada salak condet di sana ya. Iya, di depan PGC, Di depan Bang. kebun. Di depan Oh. PGC, pas putaran situ. Yang mau masuk Al-Hawi itu nanti di situ. Kan ada taman tuh. Oh. Nanti di situ. Iya. Mm-mm. Iya. Ada pertanyaan lain? Itu aja Nah, ada cukup Bang kalau Isro dari juga. saya. Mm-mm. Mantan wartawan konteks 7 Oh, nih. Isro. Bang Isro nih. Mana mungkin Isro? ditanya. Iya, dulu Bang Negara juga diwawancara masuk konteks 7 dulu. Masa-masa saya belajar nulis tuh, Bang. Iya. Samperin. Masih deg-degan wawancara nih, senior nih ya kan. Ada lagi yang lain? 3 menit lagi nih karena Bang Negara punya waktu. Silakan. Bang Renol ada yang mau disampaikan? Bang Ahmad, Kak Mutiara, silakan. Kalau mau cerita bisa juga karena mungkin ada kendala dalam memulai menulis. Boleh. Kalau kata Putu Wijaya kan mudah sekali untuk menulis. Tinggal A, B, C, D gitu. A, apa yang saya tulis? B, bagaimana lagi saya tulis? C, 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 udah 3 kalimat. Gitu. Itu Putu Wijaya punya rumusan Ya, kayak betul, gitu. itu betul kok. Ada itu lagi? Betul. Iya. Ada yang lain? Saya, Bang. Ya, silakan. Oh, Kak Yani, silakan. Wah, ini juga Bang Negara, Ya. saya Ya, ini angkatan tahun berapa? angkatan 81. Oh, 81, Bang. Alhamdulillah. Saya mau tanya ini, Bang. Yang kaidah kebangsaan teks berita itu ada kata kerja mental ya, Bang? Ya. Di mana coba buka itunya? Itu, Bang. Fadlik buka itunya. Udah, Bang. Ya, oke. Gus, silakan Gus. Oh, ini oke, menggunakan kata kerja mental. Ya, terus pertanyaannya? Apa itu, Bang? Kata kerja mental. Jadi ini kan karya orang. Ini adalah baku, ya.
kata kerja mental maksudnya itu kita nggak mengganggu hal-hal yang di luar yang nggak betul begitu loh. Ya, jadi kita memastikan apa yang kita lakukan ini ya tidak mengganggu segala sesuatu yang bisa terganggu. Karena gini, hal yang sekarang ini terjadi, yang kita lihat di medsos itu ya, apalagi maaf nih, saya terpaksa menggunakan kata-kata ini tidak bermaksud apa-apa, yang buzzer gitu kan, itu kan merusak gitu loh. Nah, ini jangan sampai kita melakukan. Jadi dia di sini menggunakan kata kerja yang benar begitu loh. Jadi jangan yang nggak benar begitu. Jadi ini apa yang saya tampilkan di sini ini punya orang ya, dan saya menganggap ini bagus untuk kita contoh. Tapi pada saat kita menerapkannya, kita nggak perlu terlalu terikat dengan ini secara menyeluruh. Kenapa? Karena kalau kita terikat ini secara menyeluruh, kita akan mengalami kesulitan yang nggak kecil gitu. Tadi Gustri udah bilang dia boleh nggak menggunakan kata gue? Boleh, bukan enggak. Nah, jadi dengan posisi itu kita cermatin aja apa yang ada di sini, kemudian kita coba rangkai apa yang akan kita lakukan. Nah, itu seperti tadi saya bilang, saya kasih PR itu. Nanti dari situ akan saya kasih catatan, ini begini, ini begini, ini begini gitu. Dengan posisi itu, maka mudah-mudahan itu nggak teori, jadi itu jadi praktek gitu. Jadi ini baca aja ini ya, nggak perlu kita terikat 100% kepada apa yang ada di sini. Karena ini adalah konteksnya untuk berita-berita yang sesungguhnya ada di koran-koran, gitu, ada di majalah-majalah. Tapi kalau yang di medsos nggak perlu kita pakai yang terpaku terikat ke dalam sini. Tetapi perlu diperhatikan dasar-dasarnya. Kenapa? Karena kalau enggak jadi berantakan berita yang akan kita buat. Begitu. Iya, Bang. Kasih, Bang. Ada lagi? Ada lagi, silakan. Oke. Makasih Kak Yani. Ya, siap Bang. Oke, sama-sama. Oke, jadi karena saya harus bergabung ke tempat lain, jadi saya mohon untuk pamit sementara. Siap. Nanti kapan Fadlik mau bikin acara lagi, sekalian Siap, sebelum siap. itu kirim bahan-bahan yang tadi saya minta dikerjakan teman-teman. Siap. Ya. Nanti ya. kita Nanti bahas yang peserta di sini kita masukin grup semua, boleh, Bang. boleh, untuk, boleh. Biar lebih Nah, enak. kalau Ya, enggak siap. di grup nanti saya posting di grup apa yang udah dikirim ya. Oke. Nanti saya Siap, ini begini gitu ya. Jadi Ya, nggak siap. perlu panjang-panjang, kalimatnya juga kalimatnya berlangsung, nggak perlu bersayap Ya. gitu. Sekali lagi saya minta maaf siap. kalau waktunya mepet Oke. banget gitu, dan ya karena saya masih terikat begini kan jadi sulit gitu ngatur waktunya. Tetapi nggak apa-apa, saya senang dengan grup mungkin akan jadi lebih mudah untuk kita berkomunikasi. Begitu ya. Amin, amin. Sekali lagi terima Sekali kasih. lagi, Saya diberi kesempatan untuk bisa bertemu dengan semua teman-teman dari berbagai angkatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bung Yes ya. Terima kasih banyak Bang Nigara ilmunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Bang Nigara atas ilmunya, sharing sessionnya ke kita semua. Yang jelas banyak ilmu baru yang kita dapat ya. Tadi juga penjelasan materinya lugas, padat ya, semua dengan bahasanya sendiri ya. Jadi terus-menerus kita juga jadi enak, renyah sekali ya kita dengar ya semuanya. Ada lagi? Mungkin karena pemateri juga bisanya 1 jam, kemudian tadi juga kita sudah antisipasi untuk tanya jawab. Ada Hendra Irawan sebetulnya yang mau mengisi ngebantu, tapi dia juga belum hadir ya. Jadi bagaimana dengan teman-teman semua? Kalau saya usulkan, karena tadi Bang Nigara kasih tugas, bisa di chat ini nomor HP di sini, nanti kita masukin grup semua. Nanti kita bisa lanjutkan ke praktek, karena terkait dengan Mbak Amel tadi, dia punya wadah di mana area condet itu bisa jadi sumber berita, ada berbagai macam. Itu jadi sarana praktek kita untuk mengisi portal-portal yang kita punya di internal gitu. Itu hanya usulan saja dari saya. Bagaimana yang lain?
Atau ada tambahan dari Bang Ges? Saya persilakan Bang, terkait dengan misi kita ini mungkin perlu diperjelas lagi biar kita enak gitu. Ya, saya persilakan Bang Ges. Ya, yang pertama seperti yang saya utarakan dari waktu-waktu sebelumnya bahwa kemampuan menulis itu penting ya. Tidak hanya menjadi bagian dari profesi, tetapi itu bagian dari bagaimana kita menjelaskan isi pikiran kita ke banyak orang, gitu kan. Itu saja. Penulis kan juga punya dasar-dasarnya agar tulisan kita enak dibaca, terus orang ingin membaca terus, karena kan kalau biasanya tulisan agak panjang sedikit aja sudah langsung skip. Nah, tambahan dari saya itu, kalau ingin menulisnya enak dibaca orang, maka setidaknya gitu, baca juga buku-buku yang lain selain buku-buku yang sifatnya ilmiah, tapi membaca juga buku-buku sastra. Karena sastra itu memperkuat gaya penulisan kita. Misalkan begini, di novelnya Laila Majnu banyak sekali kalimat-kalimat yang luar biasa. Saya agak hafal novel itu karena itu menurut saya adalah novel terbaik sepanjang masa ya. Dalam satu kalimatnya dia mengatakan, engkau adalah mahkota untukku, tetapi yang menghiasi kepala orang lain. Lalu di dalam kalimat lain yang sangat getir, dia mengatakan, penulisnya itu, hanya dalam kematian, keduanya diberikan waktu untuk bersanding. Lalu di tempat yang lain dia menulis, engkau adalah surga untukku, tapi aku tak bisa menemukan kuncinya. Belum lagi novelnya Khalid Hussaini yang sangat getir bercerita tentang Afghanistan. Salah satu judulnya Kid Runner, yang kedua itu Blessing of the Sun atau apa gitu. Itu adalah hal-hal yang membuat kalau saya menulis yang sifatnya agak drama, maka mungkin kebanyakan dari sana gitu, mendapat inspirasinya dari sana. Jadi kalau ingin suka menulis, rajin-rajin juga selain membaca buku-buku yang sifatnya ilmiah, tetapi juga baca buku-buku yang sifatnya sastra. Dari saya itu aja, makasih. Oke, terima kasih Bang Ges. Ya, ada catatan dari saya. Ada beberapa catatan yang jelas dari tadi pengisian materi pertama Bang Negara, bahwasanya itu pertanyaan Gusti ya, menjawab pertanyaan Gusti, bisa nggak kita nulis dengan kata-kata yang nggak baku gitu, seperti gue, lo, dan semisalnya. Itu bisa dengan catatan dikasih miring, karena belum jelas ya, seperti itu. Kemudian terkait juga dari diskusi juga pembuka dari Kak Amel, bahwasanya dia menyediakan wadah juga di area Condet untuk sebagai tempat belajar kita. Nanti kita bisa kopi darat ya sama-sama semua yang ada di sini. Kalau ada waktu kita akan tentukan jadwalnya, kita akan latihan di sana praktek bagaimana mengejar berita seperti itu. Kemudian ada tugas juga dari Bank Negara membuat 3 paragraf ya. Sekarang judulnya bebas, bisa apa aja. Yang jelas satu paragrafnya itu 3 sampai 4 kalimat seperti itu. Terima kasih semuanya. Kalau ada yang nanya lagi mungkin, kalau nggak ada yang nanya lagi mungkin kita tutup. Dan terkait di nomor WA itu nanti kita akan masukkan ke grup ya teman-teman semua. Jadi nanti kita akan ada pelatihan lanjutan seperti itu. Ada lagi yang lain? Dari Mbak Vina, ada lagi? Mbak Vanessa Aulia, Kak Deva Herliani, ada? Oke, kalau nggak ada, mungkin sebagai penutup ya, saya angkat kembali pernyataan Bang Ges, Ketua Umum Sevenis, bahwasanya dalam menulis ini kita juga perlu pijakan-pijakan lain. Salah satunya adalah dengan membaca ya. Tadi udah direferensikan bahwasanya
Ada beberapa buku yang mungkin bisa juga kita baca tentang novel ya, Laila Majnun, juga tentang Afghanistan tadi penulisnya Khalid ya Bang ya, kalau nggak salah ya. Seperti itu, jadi banyak membaca. Kalau saya dulu pertama membaca itu buku kisah nyata di Jepang ya, Bom Nagasaki, Hiroshima, Toto-chan. Itu saya sangat senang sekali. Saking senangnya saya baca 2 kali saya baca itu buku sampai hatam gitu. Sampai sekarang ada buku-buku kecil aja tapi itu menginspirasi, dan benar sekali kata Bang Ges, perbanyak membaca buku sastra karena itu pengayaan bahasanya bisa di situ ya. Sekali lagi terima kasih buat partisipan. Mohon maaf atas segala kekurangan dari pelatihan ini. Kita akan bertemu lagi di grup WA kita dan kita akan pertajam analisa kita untuk menulis, nalar kita untuk menulis. Semoga kita bisa membantu. Saya kutip pernyataan Buya Hamka, menulislah kamu maka kamu akan abadi ya. Terima kasih semua sekali lagi. Tetap semangat semuanya. Terima kasih Bang Ges sambutannya dan supportnya selama ini. Kemudian buat teman-teman semua, terima kasih. Buat Gusti yang jadi admin, tepuk tangan dulu rame-rame buat Gusti. Selamat ya Gusti. Makasih Gusti. Dia yang ngebantu humas ya, yang isi di Instagram juga Gusti. Hanya nggak kelihatan mana dia sih orangnya namanya Gusti. Iya Gusti, silakan Gusti. Nah, dia dari desain sampai admin sampai ngitung-ngitung keuangan walaupun belum ada uangnya Mas dia tuh Bang, buat schedule. Nah itu Gusti, silakan Gus. Halo Bang. Aja mau hey siapa dia? Iya. Belum nongol. Tapi iya udah. Ini dia lagi di kantor Bang, nggak enak Bang lagi di kantor. Ini Gusti, oh lagi di kantor dia. Tahu kalau ini tahu. Ya siap, makasih Gusti ya. Makasih Bang, sama-sama Bang. Ya sekali lagi terima kasih ya. Ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup pertemuan pelatihan jurnalistik ini dan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih buat semua, tetap semangat, teruslah menulis ya, aplaus. Makasih Bang Ges. Terima kasih ya. Makasih Bang Fadli. Thank you semuanya. Thank you ya. Gus, nanti yang udah di record kirim Gus biar nanti saya Ya, publish. Bang. Makasih. Oke Bang. Thank you Bang.